Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari Ya, dengan kasus ini cukup. Poinnya, jumlah kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut calon Presiden Ganjar Pranowo mempunyai data soal penegakan hukum era Presiden Jokowi yang dinilai jeblok. Hal itu disampaikan Puan merespon pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum di era Jokowi berada di angka 5. Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, Puan berharap siapapun capres-cawapres terpilih di Pilpres 2024 dapat menjalankan hukum dengan baik dan benar. Tentunya, tanpa membeda-bedakan terlebih tebang pilih dalam penerapan hukum. Yang bisa disampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Puan berharap siapapun yang menjadi pilihan rakyat harus menjalankan hukum dengan baik, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih. Mas Ganjar gini Mas, kan Mas Ganjar kalau kita lacak terakhir, ya misalnya sebelum ribut-ribut belakangan itu, Mas Ganjar kan masih memberikan penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik. Saya mencatatkan poinnya sekitar 7-8. Mas Ganjar memberikan itu di beberapa acara itu masih mengatakan penegakan hukum Indonesia 7-8, selalu nilainya masih lulus tuh. Dengan kondisi sekarang, ketika keadaan berubah bahkan Mas Ganjar memilih memakai baju hitam, apakah nilai itu udah menurun? Turun. Gini, maksudnya gini kali. Dulu waktu masih akur nilainya tinggi gitu ya. Silahkan diterjemahkan masing-masing ya. Ya, sekarang udah beda, bisa beda. nilainya langsung turun gitu. Oh, Apa beda. gitu Mas? Oh, Beda. bukan. Ketika akur tidak ada kasus kemarin atau belum muncul kasus Iya, iya. kemarin. Oke. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu. Oke. Itu Jadi aja sebenarnya. triggernya adalah kasus yang Lu kan ada kemarin muncul itu, ya. kasusnya kan? Ya. Sebagai Muncul seorang- kasusnya dan kemudian ada upaya melakukan penindakan dan ada hukumannya dan semua melihat. Dan tindakannya seperti itu dan semua terbelalak matanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Jokowi jeblok hingga hanya memberikan skor 5. Padahal calon wakil presiden pendamping Ganjar, yaitu Mahfud MD saat ini menjabat Menko Polhukam. Kritikan Ganjar berarti juga mengarah ke Mahfud. Ia menyebut Ganjar seolah lupa kalau wakilnya merupakan bagian pemerintah yang juga mengurusi soal hukum. Secara tidak langsung, Ganjar juga menyerang wakilnya sendiri. Kinerja Jokowi sebagai presiden merupakan satu kesatuan dengan jajaran menteri di bawahnya, termasuk Mahfud MD. Oleh karena itu, kritikan Ganjar kepada Jokowi dapat diartikan menyerang wakilnya sendiri. Terlebih, selama masa kerja Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, terdapat beberapa catatan. Salah satunya adalah RUU perampasan aset yang progresnya belum jelas. Sebaiknya Ganjar lebih fokus mengedepankan gagasan ketika berkampanye, bukan malah menyerang presiden. Sebab masyarakat cenderung tidak menyukai konflik yang diciptakan oleh seorang capres. Masyarakat saat ini lebih menyukai politik riang gembira dibandingkan menyerang. Jika Ganjar terus melancarkan serangan, bukan tidak mungkin elektabilitasnya bisa turun. Jadi bukan Sebagai seorang capres yang sedang jualan, tentu saja kan apapun yang disampaikan itu terserah publik yang menilainya dan melakukan penafsiran. Dan saya kira Mas Ganjar sudah jujur tadi untuk mengatakan turun. Kira-kira yang faktor paling besar yang membuat turun itu pada apanya Mas? Kok bisa bergeser antara poin 7-8 sekarang menjadi rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang, dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca, udah deh itu given semua, dan kemudian kita melihat seperti itu. Kalaulah kemudian ini orang semua sudah tahu bahwa warnanya adalah emas dan merah, tiba-tiba semua mengatakan ini hitam,
Kan kita tidak mau, kita yang melihat merah dan kuning kok. Adapun Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum Jokowi lantaran putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut sebenarnya penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 sebelum jelang tahapan pemilu 2024. Namun, indeks itu jeblok setelah adanya penegakan hukum tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Hal itu setelah MK mensyaratkan kepala daerah bisa ikut maju sebagai capres-cawapres. Terakhir, sebelum saya serahkan ke yang lain ya, Mas Ganjar, skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi itu yang jenengan singgung sebagian di antara. Ya, dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Oh, merah itu Mas berarti. Sementara itu, hasil survei LSI Denny JM menunjukkan tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD langsung merosot tajam, berbanding terbalik dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mulai merangkak naik. Elektabilitas Ganjar di bulan Oktober 2023 sebesar 36,9%, namun elektabilitasnya jeblok di bulan November 2023 jadi hanya 28,6%. Sementara elektabilitas pasangan Amin di bulan Oktober sebesar 8,8%, kemudian di November 2023 melonjak menjadi 20,3%. Kalau akhir-akhir ini sebelum tidur itu selalu yang saya pikirkan pertanyaan-pertanyaan. Saya ini setiap acara rame tapi kok surveinya jelek terus. Ini yang salah surveinya atau acaranya yang rame, saya nggak tahu. Ya sebelum tidur akhir-akhir ini ya, memang yang saya pikirkan itu tanda tanya mana yang terjadi sesungguhnya dengan apa yang sebetulnya sedang dalam permainan. Faktor merosotnya suara Ganjar Pranowo lantaran blunder kubu Ganjar yang kerap menyerang Jokowi belakangan ini. Baginya, serangan tersebut membuat pendukung Jokowi pergi dari Ganjar. Hal ini terlihat pada bulan Oktober 2023, pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar Mahfud sebesar 39,4%. Saat ini bulan November 2023, pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar Mahfud sebesar 31,9% atau terdapat penurunan sebesar 7,5%. Ada isu 10 tahun Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar masih menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa. Jejak kemiskinan di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar telah menjadi percakapan publik.